Indah adalah tipe wanita yang banyak diimpikan pria, cantik, cerdas, dan berdiri di puncak karir. Di usia 32 tahun, ia sudah menjadi CEO sebuah perusahaan startup yang kini melejit di pasar Asia Tenggara. Namanya harum di dunia bisnis, dan wajahnya kerap muncul di majalah ekonomi ternama. Banyak yang berpikir, hidup Indah sempurna. Apalagi setelah ia menikah dengan Ardi, pria tampan berpenampilan necis, selalu rapi dengan jas mahal, sepatu mengkilap, dan aroma parfum mahal yang semerbak setiap kali ia lewat. Ardi dikenal sebagai pengusaha sukses di bidang properti. Setidaknya itulah yang dikatakan Indah setiap kali rekan bisnisnya bertanya. Tapi tidak ada yang tahu. Semua itu hanya topeng. Pagi itu, seperti biasa, Indah duduk di meja makan rumah mewah mereka yang terletak di kawasan elit Jakarta Selatan. Ardi turun dari kamar atas dengan pakaian siap rapat, kemeja putih rapi, jas Armani, dan senyum menawan. Sayang, aku pakai mobilmu ya hari ini. Mobilku masih di bengkel, belum selesai diperbaiki, katanya sambil mencium kening Indah. Indah tersenyum kecil. Iya, nggak apa-apa. Tapi kamu udah isi ulang saldo e-tolnya kan? Kemarin sempat kehabisan. Ardi mengangguk, walau sebenarnya belum. Ia tahu, Indah selalu mengisi ulang otomatis lewat rekening pribadinya. Dan entah kenapa, Indah tidak pernah benar-benar mengecek itu. Percaya saja. Sejak awal menikah, Indah memang memberi kepercayaan penuh pada Ardi. Meski banyak teman dan rekan kerja yang mempertanyakan latar belakang Ardi yang tidak terlalu jelas, Indah selalu membela. Dia punya visi. Dia tahu cara membawa dirinya. Nggak semua orang harus tampil di publik untuk bisa disebut sukses. Begitu pembelaannya. Namun, lambat laun, celah-celah itu mulai terbuka. 2 bulan setelah pernikahan mereka, Indah mulai menyadari sesuatu. Tagihan-tagihan mulai membengkak. Ardi semakin sering meminta uang darurat karena proyeknya lagi butuh suntikan dana cepat. Tapi saat Indah bertanya proyeknya di mana, siapa rekan bisnisnya, atau minta lihat proposal, Ardi selalu punya jawaban. Sayang, kamu capek banget kerja. Biar urusan bisnis aku aja yang atur. Kamu nggak usah terlalu mikir. Awalnya Indah percaya. Ia pikir Ardi hanya berusaha menjaga pikirannya agar tetap fokus pada perusahaan. Tapi malam itu, sesuatu mengusik nuraninya. Ia baru pulang dari lembur saat melihat Ardi di balkon rumah, bicara di telepon. Volume suaranya rendah, tapi cukup terdengar. Iya, bro. Aman, tinggal tunggu transferannya dari Indah. Gampanglah, dia nggak pernah curiga. Gue bilang aja ada proyek, dia pasti percaya. Dek, Indah berdiri di balik pintu kaca, terdiam. Jantungnya berdebar. Ia tidak ingin langsung menuduh. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang selama ini coba ia abaikan. Esok paginya, Indah memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Ia meminta bantuan sahabatnya, Tara, yang bekerja sebagai investigator swasta untuk perusahaan. Tolong cariin data lengkap soal Ardi. Semua. Mulai dari bisnisnya, asetnya, bahkan kalau bisa mantan-mantannya juga. Tara sempat terkejut. Lo yakin? Ini suami lo, Endah. Indah mengangguk pelan. Gue harus tahu. Kalau ternyata gue salah, gue akan minta maaf sama dia seumur hidup. Tapi kalau ternyata benar, gue harus siap. Seminggu kemudian, laporan itu datang. Dan isinya membuat Indah nyaris tidak percaya. Ardi tidak punya bisnis properti. Tidak ada satupun perusahaan atas nama dia. Bahkan rekening pribadinya hanya memiliki saldo terakhir Rp738.000. Lebih dari itu, ada catatan bahwa Ardi pernah mengajukan kredit di 3 bank berbeda. Semuanya ditolak karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Nama Ardi juga tercatat sebagai penumpang dalam 3 hubungan sebelumnya, di mana ia selalu menjalin relasi dengan perempuan sukses. Indah menggenggam kertas itu erat. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena kecewa. Ternyata semua orang benar. Dan ia yang salah-salah memilih, salah percaya, salah bertahan terlalu lama dalam ilusi. Malam itu, Indah tidak langsung menghadapi Ardi. Ia hanya duduk di ruang kerjanya, memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung megah di dinding. Di foto itu, Ardi tersenyum lebar. Sementara Indah terlihat begitu bahagia. Naif,
Mungkin itu kata yang tepat. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Ardi. Sayang, bisa transfer 25 juta malam ini? Ada vendor yang harus dibayar. Indah membalas, oke, tapi aku pengen ngobrol nanti malam. Kita perlu bahas sesuatu. Ardi hanya menjawab dengan emoji senyum dan hati. Indah menyandarkan tubuh di kursi. Ia tahu malam ini mungkin akan jadi awal dari akhir. Malam tiba. Ardi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa sebuket bunga mawar merah dan wajah penuh senyum. Untuk istriku yang paling sabar dan luar biasa, katanya seraya menyerahkan bunga itu. Indah menerimanya, namun ekspresinya datar. Ia menunjuk kursi di seberang meja. Duduk, Ardi. Kita perlu bicara. Ardi tampak sedikit gugup, tapi tetap tersenyum. Kamu kelihatan serius banget. Ada apa? Indah mengambil amplop berisi laporan yang diberikan Tara. Ia menyerahkannya pada Ardi. Aku tahu semuanya. Kamu nggak punya bisnis, nggak punya aset. Semua kemewahan yang kamu pamerkan itu dari aku. Wajah Ardi berubah. Senyumnya lenyap. Tangannya gemetar saat membuka amplop dan membaca. Indah, aku bisa jelasin semuanya. Jangan, potong Indah. Aku udah dengar kamu ngomong di telepon malam itu. Aku udah lihat semua buktinya. Sekarang aku cuma mau dengar satu hal. Kenapa? Ardi tertunduk. Untuk pertama kalinya, topengnya runtuh. Aku cuma pengen jadi seseorang di mata kamu. Aku pengen kamu bangga. Aku pengen dunia ngelihat aku sebagai pasangan yang sepadan buat kamu. Tapi kenyataannya, aku nggak punya apa-apa. Aku cuma punya kamu. Tapi kamu bohong, Ardi. Kamu manfaatin aku. Kamu hidup dari aku. Itu bukan cinta. Itu manipulasi. Air mata menetes dari mata Ardi. Aku cinta kamu. Endah. Aku cuma takut kehilangan kamu kalau kamu tahu aku bukan siapa-siapa. Indah bangkit berdiri. Matanya sembab, tapi suaranya tegas. Kalau kamu benar cinta, kamu nggak akan bohong. Aku nggak butuh pria sempurna, Ardi. Tapi aku butuh pria jujur. Dan kamu bukan itu. Malam itu, Ardi tidur di sofa. Dan di dalam hati Indah, sesuatu yang dulu hangat kini mulai membeku. Pagi itu seperti biasa, langit Jakarta masih diselimuti kabut polusi dan bunyi klakson bersahutan di luar jendela rumah Indah. Ia duduk di ruang kerjanya, memandangi layar laptop yang penuh dengan agenda pertemuan perusahaan. Tapi pikirannya tidak bisa fokus. Sejak malam konfrontasi itu, hubungan Indah dan Ardi membeku. Mereka masih tinggal satu atap, tapi nyaris tidak berbicara. Ardi meminta kesempatan untuk berubah, untuk membuktikan bahwa ia bisa mandiri. Tapi Indah tidak mudah percaya lagi. Hingga suatu pagi, sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim muncul di meja satpam rumah. Satpam menyerahkannya dengan wajah bingung. Bu, ini tadi dititipkan seseorang pakai ojek online. Katanya penting. Indah membuka amplop itu dengan hati-hati. Isinya membuat tubuhnya gemetar. Foto-foto Ardi. Bersama seorang wanita muda berhijab, duduk di sebuah kafe mewah, tertawa, saling menggenggam tangan. Ada pula satu lembar fotokopi surat pengajuan nikah di sebuah KUA di Jakarta Timur. Nama laki-laki yang tertulis di situ, Ardian Syah Prasetyo. Nama perempuan, Putri Nursabila. Tanggalnya, minggu depan. Indah menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan muntah yang tiba-tiba menghimpit perutnya. Ia menatap foto-foto itu lagi, memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Tidak mungkin. Ardi. Beberapa jam kemudian, Indah duduk di depan laptop, membuka file digital yang dikirim oleh nomor tak dikenal melalui email. Di dalamnya ada video pendek, berdurasi 2 menit. Ardi sedang bicara dengan wanita itu, yang bernama Putri. Aku janji ya, minggu depan kita sah. Kamu nggak perlu khawatir soal Indah. Dia terlalu sibuk buat tahu. Semua akan aku urus. Putri tampak tersenyum malu. Aku percaya sama Mas Ardi. Indah menutup laptopnya dengan kasar. Napasnya terengah. Kali ini bukan hanya soal manipulasi finansial. Ini pengkhianatan utuh. Ia tidak menangis. Air matanya seakan sudah kering sejak malam konfrontasi itu.
Tapi hatinya mencabik-cabik. Ini bukan hanya soal kehilangan cinta, ini soal harga diri, martabat, dan kepercayaan yang diinjak-injak tanpa belas kasihan. Ia memanggil Tara. Gue butuh bantuan lo lagi. Ardi. Indah mengangguk. Dia mau nikah lagi. Minggu depan. Dan dia belum cerai sama gue. Tara menggertakkan gigi. Gila tuh orang. Indah menatap jauh keluar jendela. Gue pengen tahu siapa ceweknya. Kenapa dia bisa sebegitu yakin bisa nikah lagi? Gue mau tahu semua. 3 hari kemudian, Tara datang membawa tumpukan dokumen dan beberapa foto tambahan. Namanya Putri Nursabila. Umur 24 tahun. Lulusan baru. Sekarang kerja freelance desain interior. Dia kenal Ardi dari aplikasi Kencan. Ardi ngaku duda kaya raya. Ditinggal mati istrinya. Dan lo tahu nggak? Apa? Mereka udah tunangan. Secara diam-diam. Indah terdiam. Tangannya mengepal. Putri percaya banget sama Ardi. Bahkan dia udah cerita ke keluarganya. Dan Ardi, lo nggak bakal percaya. Tara membuka satu foto. Terlihat Ardi mengenakan baju koko dan peci, sedang duduk bersila di ruang tamu rumah sederhana bersama orang tua Putri. Dia datang ke rumah keluarga Putri. Bawa oleh-oleh. Ngaku duda kaya yang nyari ibu baru buat anaknya yang dititipkan sama kerabat. Indah mencelos. Ardi bukan hanya berbohong. Ia menciptakan dunia baru, identitas baru, dan menipu satu keluarga lagi. Gue harus ketemu cewek itu. Sendiri. Hari Sabtu sore, Indah berdandan sederhana. Tanpa riasan tebal. Hanya setelan jeans dan blus putih. Ia datang ke sebuah kafe di Cikini, tempat yang biasa didatangi Putri berdasarkan foto-foto investigasi Tara. Benar saja, 15 menit kemudian, Putri datang. Ia duduk di pojok kafe, membuka laptop. Indah menghampiri. Putri. Putri menoleh, heran. Iya saya. Aku Indah, istrinya Ardi. Putri membeku. Aku tahu kamu nggak salah. Kamu nggak tahu apa-apa. Aku cuma mau kamu tahu siapa dia sebenarnya. Indah menyerahkan amplop berisi bukti-bukti, surat nikah mereka, laporan investigasi, dan foto-foto Ardi dengan wanita lain sebelum Putri. Putri membaca satu persatu. Wajahnya pucat, lalu merah, lalu berlinang air mata. Aku nggak tahu, dia bilang istrinya udah meninggal. Dia udah bilang begitu ke 3 perempuan lain sebelum kamu. Putri menutup wajahnya, menangis di balik tangannya. Indah duduk di seberang, membiarkan gadis itu menumpahkan tangisnya. Terima kasih, Bu Indah. Aku nggak tahu apa jadinya kalau aku nikah sama dia. Jangan panggil aku, Bu. Kamu juga korban. Malam itu, Indah pulang ke rumah. Ardi belum kembali. Ia membuka koper besar, mulai merapikan pakaiannya. Di tangannya, surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani pengacara siap untuk diberikan besok pagi. Pukul 10 malam, Ardi pulang. Ia masuk rumah dengan wajah lelah, tapi masih berusaha tersenyum. Sayang, aku pulang. Hari ini capek banget. Indah menaruh koper di ruang tengah. Ia berdiri di sana, memandangi Ardi dengan tatapan dingin. Aku udah tahu semuanya, termasuk Putri. Ardi terpaku di ambang pintu. Wajahnya berubah pucat. Sayang, aku bisa jelasin. Kamu mau nikah minggu depan? Padahal kamu masih suami sah aku. Ardi panik. Dia yang maksa. Aku nggak pernah, aku cuma pura-pura karena bisnis. Bohong, teriak Indah. Semua ini bukan tentang bisnis. Ini tentang kamu yang memang penipu. Kamu menipu aku, kamu menipu Putri, kamu bahkan bohong ke keluarganya. Indah melemparkan surat cerai ke meja. Tanda tangani. Dan angkat kaki dari rumah ini. Ardi terduduk di lantai, tubuhnya gemetar. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku nggak punya siapa-siapa. Dan itu bukan salahku. Untuk pertama kalinya, Indah merasa bebas. Sakit? Ya. Tapi juga lega. Tidak ada lagi topeng. Tidak ada lagi manipulasi. Kini, hanya ada kenyataan. Dan pilihan. Indah memilih dirinya sendiri.
Setelah ditendang keluar dari rumah megah yang telah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun, Ardi tidak pergi ke hotel atau mencari tempat tinggal sementara. Ia langsung menuju sebuah apartemen sederhana di kawasan Kalibata, milik seseorang yang telah menjadi bagian rahasianya selama ini, Putri Nursabila. Meski pertemuannya dengan Indah di kafe sempat membuat Putri syok dan nyaris membatalkan segalanya, Ardi berhasil memanipulasi lagi perasaan gadis itu. Dengan tangisan palsu, cerita tragis yang dimodifikasi, dan janji-janji baru, ia merangkai ulang kebohongan seakan-akan Indahlah yang mempermainkannya. Aku dijebak, Put. Dia nggak pernah sayang sama aku. Dia cuma pengen aku jadi boneka. Pajangan di hadapan teman-temannya. Aku nggak punya kendali apa-apa di rumah itu. Aku cuma numpang hidup secara fisik, tapi jiwaku kosong. Putri yang masih labil dan terpukul, dengan mudah kembali percaya. Apalagi saat Ardi kembali menunjukkan kemurahan hatinya, membelikan ponsel baru, membayar sewa apartemen, bahkan mengirimkan uang bulanan kepada orang tua Putri. Apa yang Putri tidak tahu, dan Ardi tidak pernah sampaikan, adalah semua itu berasal dari rekening tabungan Indah. Ya, Ardi memang diusir. Tapi ia masih memiliki akses ke beberapa akun keuangan perusahaan yang pernah Indah beri ketika mereka masih bersama. Akun itu tak sepenuhnya dibekukan. Ia juga tahu kode akses email lama Indah. Dan dari situlah ia bisa mendapatkan rincian lain yang membantunya menguras sedikit demi sedikit dana. Ia pintar menyamarkan transaksi, membuat seolah-olah itu biaya operasional atau sumbangan CSR perusahaan. Sementara Indah, yang masih disibukkan dengan proses hukum dan pemulihan emosional, belum sempat memeriksa semuanya secara detail. Beberapa minggu kemudian, Indah menerima telepon dari kepala keuangan perusahaannya, Pak Damar. Maaf Bu Indah, saya cuma mau konfirmasi, apakah benar Ibu menyetujui transfer dana CSR ke Yayasan Anak Sejahtera dan Lembaga Sosial Nirmala? Indah mengernyit. Saya tidak pernah menyetujui apapun selama 2 minggu ini, Pak Damar. Siapa yang mengotorisasi? Pak Damar terdengar gugup. Semuanya melalui akun email perusahaan Ibu, yang dulu pernah Ibu delegasikan aksesnya ke Pak Ardi. Indah membeku. Setelah menutup telepon, ia segera membuka laptop. Dengan bantuan IT perusahaannya, ia melacak aktivitas login dari akun email lamanya. Ternyata, benar. Ada login yang mencurigakan dari perangkat berbeda. Aktivitasnya konsisten. Pengajuan dana, pengalihan rekening, bahkan pengubahan password beberapa sistem internal. Ardi, gumamnya lirih. Rasa marah yang sempat ia redam kini kembali membuncah. Ia tidak hanya diselingkuhi dan dibohongi, tapi juga masih dimanfaatkan meski sudah bercerai. Ia segera memanggil pengacaranya, juga tim audit internal. Hari itu juga, akses Ardi dibekukan secara total. Segala transaksi yang berhubungan dengannya dilacak ulang. Dan dari sana, semuanya terungkap. Dana hampir 700 juta rupiah mengalir ke rekening atas nama Putri Nursabila dan 2 rekening lain yang dilacak sebagai milik Ardi. Dana itu digunakan untuk membeli perhiasan, furnitur apartemen, hingga mobil bekas yang kini diparkir di depan tempat tinggal Putri. Indah hanya bisa terdiam saat menatap bukti-bukti itu. Ternyata, Ardi tidak pernah benar-benar meninggalkannya secara mental. Ia tetap menggantungkan hidupnya pada sumber keuangan yang ia tahu tidak akan kering, sampai Indah menyadarinya. Di sisi lain, kehidupan Ardi bersama Putri perlahan berubah menjadi drama harian. Putri mulai mempertanyakan kejujuran Ardi. Beberapa tagihan mulai terlambat dibayar, dan Ardi yang biasanya murah hati mulai sering marah saat diminta bantuan. Mas, kenapa sih tiba-tiba jadi pelit? Dulu waktu masih tinggal sama Bu Indah, Mas selalu royal. Jangan bandingin aku sama dia, bentak Ardi. Itu semua karena aku kerja keras juga waktu itu. Sekarang aku lagi bangkit, kamu malah ngomel. Putri diam, tapi matanya mulai menyimpan kecurigaan. Ia diam-diam menghubungi Tara. Iya, Tara. Setelah pertemuan dengan Indah di kafe, Putri sempat menyimpan nomor Tara. Ia tidak berniat menghubunginya saat itu. Tapi kini setelah banyak kejanggalan, ia butuh jawaban. Dan Tara tidak membuang waktu. Ia menunjukkan semua dokumen yang belum Putri ketahui. Bukti transaksi, laporan audit, hingga foto-foto Ardi dengan perempuan lain sebelum Putri. Putri menangis. Selama ini, dia nggak berubah, Putri. Dan kamu bukan yang pertama,
Juga bukan yang terakhir kalau kamu terus bertahan. Putri gemetar. Tapi kali ini, ia tidak lemah. Ia pulang ke apartemen, menghadapi Ardi yang tengah bersantai di sofa sambil bermain game di ponsel barunya. Mas. HM. Kita selesai. Ardi menoleh. Apa maksud kamu? Putri melemparkan setumpuk dokumen ke meja. Aku udah tahu semuanya. Kamu bohong soal cerai. Kamu bohong soal penghasilan. Kamu pakai uang mantan istrimu buat hidupin aku. Ardi terdiam. Keluar dari apartemen ini. Sekarang juga. Aku nggak punya tempat tinggal. Itu bukan urusanku. Putri menatapnya tajam. Untuk pertama kalinya, gadis itu tidak lagi rapuh. Ia sudah cukup disakiti. Ardi bangkit perlahan. Mengambil tasnya. Melangkah ke pintu. Sebelum keluar, ia menatap Putri untuk terakhir kalinya. Kamu juga nggak beda dari yang lain. Cuma mau aku pas masih punya uang. Putri menjawab tenang, dan kamu cuma mau semua orang yang bisa kamu manfaatkan. Ardi kembali ke titik nol. Tanpa rumah, tanpa uang, tanpa siapapun. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi sebagian besar menjauh. Nama Ardi mulai mencuat di kalangan bisnis sebagai penipu kelas atas. Berita bocor dari investigasi audit Indah mulai tersebar diam-diam. Beberapa waktu kemudian, Indah menerima kabar dari pengacaranya. Ardi didatangi penyidik untuk klarifikasi dugaan penggelapan dana perusahaan. Namun Indah tidak ingin membalas dendam dengan kekerasan hukum. Biar karma yang jalan, katanya pelan. Aku cuma nggak mau 1 rupiah pun lagi mengalir ke dia. Indah menata kembali hidupnya. Ia menutup akun-akun lama, mengganti sistem keamanan perusahaan, dan membuka yayasan atas namanya sendiri, khusus untuk perempuan yang menjadi korban manipulasi dalam hubungan. Dari luka, ia menciptakan kekuatan. Dan Ardi, ia menjadi pelajaran. Bagi Indah, bagi Putri, bagi banyak perempuan lainnya. 2 bulan setelah diusir oleh Putri dan kehilangan segala akses ke kekayaan Indah, Ardi benar-benar terpuruk. Ia sempat tinggal berpindah-pindah, menumpang tidur di kosan teman lama yang simpati padanya. Tapi simpati itu tidak bertahan lama ketika satu persatu temannya sadar bahwa Ardi tidak pernah berubah. Masih manipulatif, masih suka meminjam uang dan tidak mengembalikan. Tak ada tempat lagi baginya di Jakarta. Maka, dengan sisa uang terakhir yang berhasil ia tarik dari rekening bayangan sebelum benar-benar diblokir, Ardi membeli tiket bus ke kampung halamannya di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah. Desa Karangjati, tempat ia dilahirkan, menyambutnya dengan sepi. Rumah orang tuanya sudah tua dan hampir roboh. Kedua orang tuanya pun hidup dalam kesederhanaan yang jauh dari layak. Namun, anehnya, saat Ardi tiba, ia tetap mengumbar senyum percaya diri. Dalam pikirannya, ia masih bisa bangkit. Masih bisa memanipulasi keadaan. 3 hari setelah kepulangannya, Ardi mulai menyebar cerita di warung kopi, di masjid, dan di balai desa. Ia mengaku baru kembali dari kota setelah membangun bisnis besar, dan kini ingin mencari pendamping yang bisa diajak hidup bahagia di kota. Pokoknya siapapun yang jadi istri saya nanti, akan saya bawa ke kota. Hidup enak, mobil ada, rumah ada. Cuma saya pengen istri yang bisa ngertiin perjuangan saya, katanya kepada Pak RT dan beberapa tetangga. Kabar itu cepat menyebar. Nama Ardi kembali harum di telinga warga desa yang memang tidak tahu menahu soal kisah sebenarnya di kota. Bahkan orang tuanya pun masih percaya bahwa anaknya adalah pria sukses yang sedang mencari istri yang cocok. Dan dari semua gadis yang mulai melirik Ardi, satu nama yang paling sering disebut-sebut, Wulan. Wulan adalah anak dari keluarga sederhana namun dikenal baik hati dan penurut. Ia baru berusia 23 tahun dan pernah beberapa kali ditolak saat melamar kerja di kota. Saat mendengar bahwa Ardi, pria tampan yang katanya sukses di Jakarta, kembali dan sedang mencari istri, hatinya langsung tertarik. Ardi pun tidak membuang waktu. Ia mulai sering datang ke rumah Wulan dengan membawa buah tangan, membantu ayah Wulan memperbaiki atap rumah, dan sesekali ikut masak di dapur. Sikapnya yang sopan dan manis membuat keluarga Wulan jatuh hati. Terlebih lagi ketika Ardi menjanjikan bahwa setelah menikah, Wulan akan dibawa tinggal di apartemennya di Jakarta dan tidak perlu bekerja. Cukup jadi istri yang baik. Kita nanti punya rumah di Jakarta, dekat mall, kamu tinggal masak aja. Sisanya saya yang urus.
Kamu juga bisa belanja tiap minggu di supermarket besar. Nggak usah nginjek pasar becek kayak gini lagi, ucap Ardi dengan suara lembut. Wulan terbuai. Tak butuh waktu lama, orang tua Wulan pun menerima lamaran Ardi dengan senang hati. Mereka bahkan mulai menggalang dana dari keluarga besar untuk menggelar pernikahan sederhana di balai desa. Ardi yang pura-pura tersentuh oleh kebaikan keluarga Wulan pun mengiyakan semua persiapan. Padahal dalam hatinya, ia meremehkan semuanya. Orang desa gampang dibohongi, batinnya. Sementara itu, di Jakarta, Indah sudah mulai mendapatkan kembali stabilitas emosinya. Ia sibuk mengurus yayasan dan menerima banyak cerita dari perempuan-perempuan korban manipulasi hubungan. Salah satu cerita yang menarik perhatiannya adalah laporan dari seorang donatur yayasan yang kebetulan berasal dari desa Karangjati. Ada mantan suami ibu yang sekarang lagi rame dibicarain di desa saya. Katanya mau nikah lagi, bawa calon istrinya ke kota buat hidup mewah. Tapi saya yakin itu cuma omong kosong. Indah terdiam. Nama Ardi kembali disebut. Awalnya ia ingin menutup lembaran itu selamanya. Namun hati kecilnya mendorongnya untuk memastikan satu hal. Jangan sampai ada perempuan lain yang menjadi korban seperti dirinya dan Putri. Ia meminta Tara untuk melakukan penyelidikan kecil-kecilan. Dan seperti biasa, Tara melakukannya dengan sempurna. Ia pergi ke Karangjati dengan menyamar sebagai relawan yayasan, mengunjungi warga desa dan mencari informasi soal Ardi. Dalam waktu singkat, ia sudah mengetahui semua. Rencana pernikahan, kebohongan Ardi soal pekerjaan, bahkan janji palsu soal kehidupan mewah di kota. Tara segera mengirim laporan lengkap ke Indah. Dia benar-benar nggak berubah. Sekarang dia mau nikahi gadis desa dengan janji surgawi, padahal dia sendiri tidur masih di kamar masa kecilnya yang temboknya retak-retak. Indah membaca semuanya dengan tenang. Kali ini, ia tidak marah. Hanya ada rasa iba. Namun rasa iba itu berubah menjadi tekad. Kita harus hentikan dia. Sementara itu, persiapan pernikahan Ardi dan Wulan semakin matang. Undangan sudah disebar, keluarga besar dari dua belah pihak sudah mulai berdatangan. Ardi, dengan wajah penuh kemenangan, berlagak seperti calon pengantin kaya raya. Ia mengenakan pakaian bagus yang dulu dibelikan Indah. Jam tangan mahal, sepatu kulit, parfum beraroma mahal, semuanya masih dari masa lalu. Tapi satu hal yang tidak bisa ia sembunyikan, dompetnya mulai kosong. Tabungan terakhirnya sudah hampir habis. Ia berharap, setelah menikah, ia bisa membawa Wulan ke Jakarta dan mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Mungkin dengan menipu teman lama. Mungkin dengan mencari perempuan lain. Apapun. Namun yang ia tidak tahu, hari pernikahan yang ia nantikan akan menjadi awal kehancuran baru. Hari H tiba. Balai desa penuh dengan bunga dan tenda sederhana. Wulan terlihat cantik dalam kebaya putih. Ardi berdiri di pelaminan, menunggu detik-detik ijab kabul. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan balai desa. Dari dalamnya keluar 3 orang. Indah, Tara, dan seorang petugas dari kejaksaan. Semua mata langsung tertuju pada mereka. Ardi menegang. Indah melangkah anggun ke tengah kerumunan. Saya minta waktu sebentar. Saya ingin menyampaikan sesuatu sebelum akad berlangsung. Keluarga besar Wulan yang tidak mengenal Indah hanya bisa terpaku. Sementara Ardi mulai panik. Indah berdiri di depan panggung dan menatap Wulan dengan lembut. Saya adalah mantan istri Ardi. Saya datang bukan untuk merusak hari bahagiamu, tapi untuk menyelamatkanmu dari luka yang pernah saya rasakan. Ia lalu menyerahkan berkas kepada ayah Wulan, berisi bukti pemalsuan data, penggelapan dana, hingga bukti bahwa Ardi pernah hampir dijerat pidana. Tolong baca ini sebelum anakmu menikah dengan dia. Ayah Wulan membaca. Wajahnya pucat. Ibu Wulan mulai menangis. Wulan sendiri nyaris pingsan. Ardi berusaha kabur, tapi langsung ditahan oleh petugas kejaksaan. Saudara Ardi, Anda diminta untuk hadir dalam penyelidikan lanjutan terkait kasus penipuan dan pemalsuan dokumen. Mohon ikut kami. Dan begitulah, hari yang seharusnya menjadi pernikahan baru Ardi, berubah menjadi hari penangkapannya. Wulan menangis di pelukan ibunya. Sementara Indah, meski hatinya masih getir, merasa lega. Ia berhasil menyelamatkan satu nyawa lagi dari jerat manipulasi Ardi. Ia menoleh ke Tara dan berkata pelan, "Kita belum selesai. Masih banyak yang harus diselamatkan."
Hari penangkapan Ardi menyisakan luka yang begitu dalam, tak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Wulan dan keluarga besarnya. Desa Karangjati mendadak menjadi bahan perbincangan di media sosial dan televisi lokal karena viralnya video saat Indah membongkar kebohongan Ardi di hadapan publik. Sejumlah media menggambarkan peristiwa itu sebagai penghentian pernikahan oleh sang mantan istri CEO. Sementara Ardi kini berada di tahanan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan atas kasus pemalsuan identitas dan penggelapan dana milik Indah yang sebelumnya belum pernah dibawa ke ranah hukum. Indah pun kembali ke Jakarta dengan perasaan campur aduk. Ia lega karena berhasil menyelamatkan Wulan. Namun dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ada luka yang kembali terkuak. Luka tentang bagaimana dirinya dulu juga ditipu, dibohongi, dan dimanfaatkan. Sementara itu, Wulan sulit menerima kenyataan. Gadis itu mengurung diri di kamarnya selama berhari-hari, menangis, menolak makan, dan bahkan menolak bicara dengan siapapun. Ibunya khawatir, ayahnya merasa gagal sebagai orang tua. Kabar baiknya datang dari yayasan milik Indah. Ia secara pribadi mengutus timnya untuk mendampingi Wulan dan keluarga. Ia mengirimkan psikolog dan konselor trauma untuk membantu pemulihan mental Wulan. Tara juga turun tangan langsung. Dengan kelembutan dan ketulusannya, Tara menjadi tempat curhat Wulan selama proses pemulihan itu. Jangan pernah menyalahkan dirimu karena percaya pada cinta. Kesalahan ada pada mereka yang menyalahgunakan kepercayaan itu, ucap Tara sambil menggenggam tangan Wulan. Sedikit demi sedikit, Wulan mulai membuka diri. Ia mulai menulis diari harian, bercerita tentang bagaimana awal mula dirinya terbuai janji Ardi, dan kini mulai menumbuhkan kepercayaan bahwa dirinya pantas untuk dicintai tanpa harus dibohongi. Di Jakarta, Indah kembali menghadiri persidangan Ardi. Meski posisinya hanya sebagai saksi sekaligus pelapor, ia menunjukkan komitmen penuh untuk menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Jaksa penuntut membawa banyak bukti penggelapan, mulai dari transfer uang secara diam-diam, pembelian barang-barang mewah atas nama Indah, hingga pemalsuan tanda tangan untuk mengakses rekening perusahaan. Ardi duduk dengan kepala tertunduk di ruang sidang. Ia mengenakan baju tahanan oranye, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh kepanikan. Tidak ada lagi senyum licik atau gaya percaya diri seperti dulu. Di balik topeng kebohongannya, ternyata ada pria lemah yang ketakutan menghadapi kenyataan. Namun, meski sudah diadili, Ardi masih menyimpan dendam. Dalam hatinya, ia mengutuk Indah yang menghancurkan segalanya. Dia wanita jahat yang tidak tahu berterima kasih. Aku dulu membangun hidup bersamanya. Dia cuma modal kaya, aku yang bikin hidupnya berwarna. Pikiran-pikiran delusional itu terus menghantuinya. Bahkan dari dalam penjara, ia mencoba menghubungi beberapa orang lama yang mungkin masih bisa ia manfaatkan. Tapi tak ada satupun yang merespons. Nama Ardi sudah tercemar. Tidak ada yang ingin berurusan dengannya lagi. 3 bulan kemudian, pengadilan memutuskan bahwa Ardi bersalah dan divonis 3 tahun penjara. Vonis itu mendapat sambutan lega dari Indah, Wulan, bahkan masyarakat umum yang sempat mengikuti kasus ini melalui pemberitaan. Setelah putusan dijatuhkan, Indah kembali ke rumahnya. Di ruang tamu yang tenang, ia duduk sendirian, menatap foto masa lalu di album yang sempat ia simpan. Foto pernikahannya dengan Ardi, foto liburan mereka di luar negeri, dan foto-foto yang dulu terasa membahagiakan namun kini tampak seperti kebohongan semata. Ia menutup album itu pelan, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Sudah cukup. Ini terakhir kali aku menangis untuk dia." Esoknya, ia menandatangani berkas peluncuran program baru di yayasannya yang khusus menangani pemulihan korban kekerasan emosional dan penipuan dalam hubungan. Ia memberi nama program itu, Suara yang Terpendam. Sementara itu, di Desa Karangjati, Wulan mulai bangkit. Ia mengambil kursus daring tentang bisnis digital, dibantu oleh tim dari Yayasan Indah. Ia mulai belajar bagaimana memasarkan produk rumahan seperti keripik singkong dan sambal khas desanya secara online. Tara yang kerap menjenguk Wulan pun memberi semangat penuh. "Kamu nggak cuma cantik, tapi juga cerdas. Kamu akan jadi perempuan hebat. Nggak perlu ke kota untuk punya hidup indah. Kamu bisa ciptakan sendiri di sini." Wulan tersenyum untuk pertama kalinya sejak hari pernikahannya dibatalkan. Dan dalam beberapa bulan, Wulan benar-benar membuktikan dirinya. Ia sukses membuka usaha online, menjual produk lokal ke berbagai daerah. Ia diundang sebagai pembicara di webinar perempuan muda inspiratif.
Ia tak lagi dikenal sebagai calon istri yang gagal menikah, tapi sebagai perempuan tangguh yang bangkit dari luka. Sementara itu, di dalam penjara, Ardi semakin frustrasi. Surat-suratnya tidak dibalas. Tidak ada yang datang membesuk. Orang tuanya sendiri bahkan enggan datang, merasa malu dengan perbuatan anaknya. Suatu hari, ia menerima paket. Sebuah buku. Judulnya, Perempuan yang Tidak Lagi Bisa Dibodohi. Di halaman pertama, ada tulisan tangan. Untuk Ardi. Semoga kau membaca, bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Indah. Ardi melempar buku itu ke dinding sel. Tapi malam harinya, saat semua lampu sudah mati dan teman-temannya tertidur, ia mengambil buku itu diam-diam dan mulai membacanya. Kata demi kata, kalimat demi kalimat. Air matanya menetes perlahan. Bukan karena penyesalan, tapi karena kesadaran bahwa ia takkan pernah bisa kembali ke masa lalu. Waktu terus berjalan. Indah semakin sibuk dengan yayasannya. Namun ia tetap menyempatkan waktu untuk diri sendiri. Ia mulai traveling sendirian, bertemu orang baru, dan menulis buku tentang perjalanan hidupnya. Dalam sebuah acara peluncuran bukunya yang diberi judul sama dengan program yayasannya, ia berdiri di atas panggung dan berkata, "Dulu saya pikir cinta itu tentang memberi segalanya. Tapi ternyata cinta sejati juga harus disertai keberanian untuk berkata tidak, untuk meninggalkan orang yang hanya memanfaatkan kita. Hari ini saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Dan saya percaya, kalian semua juga bisa." Tepuk tangan bergema di seluruh ruangan. Wulan duduk di baris kedua, matanya berkaca-kaca. Tara, berdiri di samping panggung, tersenyum lebar. Dan di kejauhan, di sebuah sel sempit, seorang pria bernama Ardi menutup bukunya, memejamkan mata, dan menahan tangis yang tak pernah ia izinkan keluar. Tapi waktu telah berlalu, dan tak ada yang bisa ia ubah lagi. Pagi itu, mentari Jakarta menyelinap lembut melalui celah jendela kamar apartemenku yang berada di lantai 21. Suara burung tidak pernah terdengar dari tempat setinggi ini, tapi kebisingan lalu lintas dari jalanan di bawah menjadi musik latar yang menemaniku setiap hari. Aku duduk di depan meja rias, memandangi wajahku sendiri yang tak lagi asing. Mata ini pernah sembab karena air mata. Pipi ini pernah basah karena pengkhianatan, tapi hari ini, aku merasa ada keteguhan yang kembali tumbuh. Namaku Indah Pramesti. CEO, pengusaha, penyintas. Dulu aku berpikir bahwa gelar CEO dan pengusaha sudah cukup menggambarkan siapa aku. Tapi setelah semua yang terjadi, pernikahan palsu, penipuan dari orang yang kupikir mencintaiku, luka batin yang tak bisa dijelaskan dengan angka atau grafik laba rugi, aku tahu, yang lebih penting dari status adalah identitas. Aku adalah seorang perempuan yang disakiti. Tapi aku tidak hancur. Aku memilih untuk bangkit. Hari ini aku akan mengisi seminar motivasi di universitas tempatku dulu kuliah. Ironis, rasanya baru kemarin aku berdiri di depan kampus dengan toga dan ijazah di tangan, penuh ambisi, penuh harapan. Tapi hidup tidak selalu memberi apa yang kita harapkan. Kadang, hidup memberi kita ujian untuk menguji sejauh mana kita mengenal diri sendiri. Bu Indah, mobil sudah siap. Suara sekretarisku, Tania, terdengar dari interkom. Aku mengambil tas tangan, berdiri, dan melangkah keluar. Di sepanjang perjalanan menuju kampus, aku melihat pemandangan Jakarta seperti biasa. Macet, padat, namun hidup. Sama seperti hatiku. Seminar hari ini penuh sesak. Ruang auditorium dipenuhi ratusan mahasiswa dan dosen yang ingin mendengar ceritaku. Aku tahu sebagian dari mereka datang karena penasaran dengan kisah viralku bersama Ardi, tapi aku tidak peduli. Aku di sini bukan untuk mempermalukan siapa-siapa. Aku di sini untuk menyampaikan satu hal, bahwa luka bisa berubah jadi kekuatan. Ketika aku berdiri di podium, aku menarik napas panjang dan mulai bicara. Hidup tidak selalu seperti yang kita rencanakan. Dulu saya pikir saya menikahi pria yang mencintai saya. Saya pikir, cinta dan kerja keras bisa berjalan beriringan. Tapi saya salah. Saya dibohongi, dimanfaatkan, dikhianati. Saya kehilangan kepercayaan pada cinta. Tapi dari kehilangan itu, saya menemukan kembali diri saya sendiri. Hening sejenak. Lalu tepuk tangan terdengar. Aku tersenyum. Setelah acara, beberapa mahasiswa mendatangiku.
Salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Gina, menangis sambil memelukku. Terima kasih, Bu. Saya juga korban kekerasan emosional. Tapi saya nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Setelah dengar ibu bicara, saya merasa saya nggak sendiri. Pelukan itu lebih dari sekadar dekapan. Itu pengakuan. Dan dalam pelukan itu, aku merasa segala rasa sakit yang pernah kualami tidak sia-sia. Sore hari, aku kembali ke kantor yayasan. Di dinding utama, ada foto-foto para penyintas yang kini bekerja sebagai mentor. Salah satunya adalah Wulan. Gadis itu kini tampil penuh percaya diri, membantu perempuan muda lain yang juga hampir terjerumus dalam hubungan manipulatif. Aku tersenyum bangga. Wulan bukan hanya penyintas. Ia adalah bintang yang bersinar dari kegelapan. Bak Indah, sapa Wulan dari balik kaca kantor. Aku udah siapkan laporan bulanan. Mau langsung aku presentasikan? Tentu. Aku bangga padamu, Lan. Luar biasa. Dia tersipu, lalu berjalan ke ruang presentasi. Aku mengikutinya sambil membawa map biru. Di ruangan itu, aku merasa dikelilingi kekuatan. Bukan kekuatan uang, jabatan, atau status. Tapi kekuatan keberanian, kejujuran, dan solidaritas sesama perempuan. Malam harinya, aku duduk sendirian di balkon apartemen. Ditemani secangkir teh melati, aku membuka laptopku dan menulis bab baru untuk buku kedua yang sedang kususun. Judul sementaranya adalah Indah yang Tak Bisa Dipatahkan. Kutatap langit malam yang berpendar dengan lampu kota. Aku teringat masa-masa ketika aku merasa hidupku sempurna bersama Ardi. Waktu kami berlibur ke Maldives, saat dia melamarku di rooftop hotel bintang 5, ketika dia memelukku sambil berkata bahwa aku satu-satunya cinta dalam hidupnya. Tapi semua itu dusta. Dan aku tak mau lagi hidup dalam kenangan palsu. Aku mengetik, ketika seseorang mencintaimu hanya karena yang kamu miliki, bukan karena siapa dirimu, maka itu bukan cinta. Itu transaksi. Dan cinta tidak pernah pantas untuk diperjualbelikan. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena aku bahagia. Bisa menulis dengan jujur, tanpa takut, tanpa malu. Beberapa minggu kemudian, aku menerima undangan dari organisasi perempuan internasional di Singapura. Mereka meminta aku menjadi pembicara utama dalam konferensi bertema, Perempuan dan Ketangguhan Emosional. Aku mengangguk pada layar laptop. Ya, aku akan datang. Perjalanan ke Singapura menjadi momen refleksi tersendiri. Dari bandara, aku teringat saat dulu aku dan Ardi berjalan berdampingan, seperti pasangan sukses yang dikagumi banyak orang. Tapi sekarang, aku berjalan sendiri. Bukan karena tak ada yang mendampingiku, tapi karena aku tidak lagi butuh validasi siapapun. Di konferensi itu, aku menyampaikan pidato yang membuat banyak peserta menangis. Salah satu kalimatku bahkan menjadi kutipan utama di media. Jangan pernah takut kehilangan seseorang yang hanya mencintai kamu karena yang kamu punya. Karena kamu jauh lebih berharga dari semua yang bisa dihitung. Sepulang dari Singapura, aku memutuskan mengambil cuti 1 bulan. Aku ingin traveling sendiri, menjelajahi tempat-tempat yang dulu hanya sempat aku bayangkan. Aku menginap di guest house sederhana di Ubud, menulis, bersepeda, dan bercakap dengan orang-orang baru. Di suatu pagi, aku bertemu seorang pemilik perpustakaan kecil bernama Damar. Ia tidak mengenalku, tidak tahu kisahku. Kami bicara tentang buku, kopi Bali, dan langit cerah. Rasanya seperti dunia yang baru. Setelah beberapa hari, aku mulai menulis ulang naskah buku keduaku. Kali ini, aku menambahkan bab tentang mengikhlaskan. Sebab aku menyadari, bukan hanya tentang melepaskan orang yang menyakiti, tapi juga melepaskan rasa ingin membalas, rasa ingin dimengerti, dan rasa ingin dianggap benar. Mengikhlaskan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Sebulan kemudian, aku kembali ke Jakarta dengan semangat baru. Aku tidak hanya kembali sebagai CEO dan aktivis, tapi sebagai perempuan yang telah memaafkan dirinya sendiri. Dan meskipun luka itu masih ada, ia tidak lagi menyakitkan. Ia hanya pengingat bahwa aku pernah jatuh. Tapi aku bangkit. Dan hari ini, aku berdiri di tempatku seharusnya. Sudah 2 bulan sejak aku benar-benar meninggalkan desa dan mulai hidup mandiri di Jakarta.
Di kota yang dulu hanya kulihat dari layar televisi, aku kini menapaki setiap langkahnya dengan tekad yang tak main-main. Hidup memang tak pernah mudah. Apalagi bagi perempuan sepertiku yang pernah menjadi korban cinta palsu seorang lelaki bernama Ardi. Namaku Wulan, dan aku tahu pasti seperti apa rasa dihancurkan oleh harapan yang dibangun dari dusta. Aku mengenalnya saat masih polos, masih percaya bahwa cinta itu selalu tulus. Ardi datang ke desaku, tampil gagah dengan mobil sewaan, mengenakan jam tangan mahal, wangi parfum yang menusuk hidung, semua atribut yang membuat perempuan desa mudah percaya. Termasuk aku. Padahal kini aku tahu, semua yang ia kenakan hanyalah hasil dari uang istrinya, Bu Indah. Ya, aku menyebutnya Bu Indah dengan rasa hormat. Ia bukan hanya istri sah Ardi, tapi juga orang yang menyelamatkanku ketika aku hampir kehilangan semuanya. Aku ingat malam itu, ketika semua kebohongan Ardi terbongkar. Aku sudah siap dinikahi. Keluargaku percaya, keluarganya pun sudah setuju. Tapi ternyata, semua itu hanyalah sandiwara. Dia tidak mencintaiku. Dia hanya ingin membawaku ke kota sebagai istri kedua, untuk kemudian kembali menyedot uang milik Indah. Wanita yang sejak awal hanya ia manfaatkan. Air mataku mengalir saat kutuliskan ini dalam jurnal harianku. Tapi aku tak mau jadi korban selamanya. Pagi ini, aku akan menghadiri pelatihan kewirausahaan di kantor Yayasan Cahaya Mandiri. Yayasan yang didirikan oleh Bu Indah. Di sini, aku bertugas sebagai mentor untuk perempuan muda lainnya yang pernah terjebak dalam relasi beracun. Aku mengajarkan mereka keterampilan dasar bisnis, membuat sabun organik, memasarkan produk secara daring, hingga cara berbicara dengan percaya diri di depan umum. Lucu, dulu aku bahkan tak berani memandang orang saat berbicara. Tapi kini, setiap kali aku berdiri di depan kelas pelatihan, aku tahu aku punya suara. Dan suara itu penting. Hari ini cukup melelahkan. Setelah sesi pelatihan berakhir, aku duduk di ruang kecil belakang kantor, menatap deretan sabun buatan peserta. Warnanya indah, aromanya menenangkan. Dan tiba-tiba saja, aku teringat pada malam pertama aku ke Jakarta. Malam penuh ketakutan dan tangisan diam-diam. Aku datang tanpa sepeser pun uang. Aku ditampung di rumah penampungan milik yayasan. Bu Indah yang mengulurkan tangan lebih dulu. Ia tidak hanya menyelamatkanku dari penipuan Ardi, tapi juga memberiku arah baru dalam hidup. Suatu malam, aku dan Bu Indah berbincang cukup lama di teras rumahnya. Wulan, kamu tahu kenapa saya membangun yayasan ini? Aku hanya menggeleng. Karena saya tahu rasanya dikhianati. Dan saya tahu, perempuan-perempuan sepertimu hanya butuh satu hal, kesempatan. Kalau diberi jalan, kamu akan bisa berdiri sendiri. Bahkan bisa bantu orang lain. Aku menunduk saat itu, tak bisa berkata-kata. Tapi malam itu menancap dalam hati. Hari ini, salah satu peserta baru datang terlambat. Namanya Tari, 19 tahun, korban pernikahan dini yang gagal. Saat istirahat, ia duduk di sebelahku. Mbak Wulan, gimana caranya bisa move on kayak Mbak? Saya tuh masih sakit hati. Rasanya dikhianatin itu, kayak nggak bisa nafas. Aku tersenyum pahit, menggenggam tangannya. Aku juga pernah ngerasain. Bahkan sampai aku ngerasa diriku nggak ada harganya. Tapi ternyata, nilai kita itu nggak ditentukan dari bagaimana orang memperlakukan kita. Nilai kita tetap utuh, walau orang lain nggak menghargainya. Dan begitu kamu sadar akan itu, kamu akan pelan-pelan sembuh. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Mbak. Aku hanya mengangguk. Kadang, kata sederhana bisa lebih dalam dari 1000 ceramah. Di luar ruangan, saat aku hendak pulang, aku melihat Bu Indah berdiri sendirian. Ia menatap ke kejauhan, seperti memikirkan sesuatu yang berat. Aku menghampirinya. Bu. Ia menoleh dan tersenyum. Senyum yang sangat tulus, walau ada lelah di balik matanya. Wulan, kamu hebat sekali hari ini. Saya lihat kamu seperti sudah jadi pemimpin pelatihan profesional. Aku tersipu. Semua karena ibu, Bu. Kalau ibu nggak nolong saya waktu itu, saya mungkin udah nggak tahu saya sekarang ada di mana. Bukan saya yang membuatmu kuat. Kamu sendiri yang memutuskan untuk bangkit. Saya hanya bantu membuka pintu. Kata-katanya seperti pelukan hangat. Dan aku sadar,
Sosok perempuan yang pernah dikhianati itu kini menjadi cahaya bagi banyak orang, termasuk aku. Beberapa hari kemudian, aku mendapat tawaran kerja sebagai koordinator program pelatihan daerah. Aku harus pindah sementara ke Solo untuk membuka cabang pelatihan baru di sana. Awalnya aku ragu, tapi Bu Indah meyakinkanku. Kamu harus percaya diri. Kamu bisa. Dan kamu perlu memperluas dampakmu, Wulan. Akhirnya aku terima tawaran itu. Dalam hati, aku tahu inilah awal dari langkah yang lebih besar. Sebelum berangkat, aku mengunjungi makam ayahku di desa. Kutaburkan bunga sambil berkata dalam hati, "Pak, anakmu sekarang kuat. Aku nggak akan jatuh lagi karena cinta palsu." Aku juga melewati rumah Ardi di desa. Rumah itu kini kosong, ditinggal tanpa kabar. Tak ada lagi suara tawa atau senyum manis penuh dusta. Hanya bangunan kosong yang jadi saksi bisu pengkhianatan. Dan aku berjalan melewatinya tanpa beban. Sebab luka memang tak bisa hilang seketika. Tapi seiring waktu, ia menjadi bagian dari kisah yang membentuk siapa aku sekarang. Di Solo, aku memulai kembali dari nol. Kota ini tidak sepadat Jakarta, tapi ada kehangatan yang menenangkan. Para peserta pelatihan di sini kebanyakan ibu-ibu rumah tangga dan remaja yang putus sekolah. Awalnya mereka ragu saat melihatku. Tapi setelah beberapa pertemuan, mereka mulai membuka diri. Aku menginap di rumah kontrakan kecil dekat pasar. Setiap pagi, aku menyapa para pedagang sambil membawa keranjang berisi perlengkapan pelatihan. Kadang mereka memberiku sayur gratis. "Mbak Wulan, tumben pagi banget. Mau nyiapin pelatihan, Bu? Hari ini ngajarin bikin kemasan sabun." "Wah, semangat terus." "Ya, Mbak." Aku tersenyum. Hal kecil seperti ini yang menguatkanku. Suatu hari, ada peserta bernama Melati. Ia pendiam, jarang berbicara. Tapi hari itu, ia mendekatiku setelah kelas. "Mbak, saya tuh malu sama diri sendiri. Saya pernah jadi simpanan laki-laki tua demi bayar utang keluarga. Tapi Mbak Wulan tetap ramah sama saya. Saya bingung, kenapa Mbak nggak jijik?" Hatiku nyeri mendengarnya. Aku menarik napas, menggenggam tangannya. Karena saya tahu rasanya dicap buruk. Tapi kita bukan masa lalu kita. Kita adalah orang yang sedang berusaha jadi lebih baik. Air matanya mengalir. "Terima kasih, Mbak. Saya janji nggak akan nyerah." Dan aku tahu, satu jiwa lagi selamat dari jurang keputusasaan. Malam terakhir sebelum aku kembali ke Jakarta, peserta pelatihan memberiku kejutan kecil. Nasi tumpeng, ucapan terima kasih, dan kado sederhana. Aku menangis. "Mbak Wulan bukan cuma guru buat kami. Mbak itu penyelamat kami," ujar salah satu peserta. Aku tak bisa berkata-kata. Hanya satu kalimat yang terus bergema di kepalaku. Aku tidak lagi korban. Aku penyembuh. Pagi itu kota tampak mendung. Seakan menggambarkan suasana hati indah yang masih diliputi luka dari masa lalu. Ia duduk di kursi balkon rumah barunya, rumah hasil keringatnya sendiri sambil menatap kosong ke arah langit yang dipenuhi awan kelabu. Secangkir kopi hangat di tangannya sudah dingin. Bayangan masa lalu bersama Ardi kembali mengusik ketenangannya. Sudah lebih dari 6 bulan sejak ia benar-benar memutuskan untuk tak lagi mempedulikan Ardi. Ia telah membangun kembali hidupnya. Perlahan namun pasti. Tapi luka yang dalam tidak mudah sembuh. Terlebih saat kabar tentang pernikahan Ardi dengan wanita desa yang dulu pernah dijanjikan hidup mewah di kota mulai tersebar luas. Indah menarik napas panjang. Pagi ini ia dijadwalkan menghadiri forum bisnis di Jakarta. Namun pikirannya belum bisa fokus sepenuhnya. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan membaca proposal kerja, tapi tak butuh waktu lama hingga telepon genggamnya berdering. "Bu Indah, kami menerima laporan dari tim legal. Ternyata sebagian aset perusahaan yang dititipkan dalam rekening investasi atas nama suami ibu dulu, ada indikasi disalahgunakan. Kami butuh arahan segera," ujar suara dari seberang. Indah terdiam. Hatinya kembali bergetar. Ardi. Setelah segala pengkhianatan yang ia lakukan, ternyata masih ada sisa jejak Ardi yang menyakitinya. Dulu, karena kepercayaannya sebagai istri, ia memang pernah mengalihkan sebagian kecil dana perusahaan ke rekening investasi atas nama Ardi, demi alasan pajak dan efisiensi. Tapi kini, jejak itu menyeretnya lagi ke masa kelam. "Saya akan segera ke kantor.
Jangan ambil tindakan apapun sampai saya tiba. Setelah mematikan panggilan, Indah langsung bersiap. Di dalam hatinya, ia merasa marah. Tapi bukan hanya kepada Ardi. Ia juga marah pada dirinya sendiri, karena sempat terlalu percaya. Tapi ia tahu, kemarahan itu tidak boleh menghancurkan dirinya lagi. Ia telah melewati badai yang lebih besar. Ia sudah bukan Indah yang dulu. Sementara itu di desa tempat Ardi tinggal, suasana berbanding terbalik. Suara tawa, musik dangdut, dan persiapan pesta terdengar dari kejauhan. Ardi sedang berdiri di tengah lapangan, berbicara dengan panitia pernikahannya. Wajahnya tampak sumringah, seolah-olah masa lalunya sudah benar-benar tertinggal jauh di belakang. Mas Ardi, tenda nikahan udah setengah jadi. Keluarga Mbak Wulan juga udah datang bawa seserahan, kata salah satu tetua kampung. Ardi mengangguk puas. Bagus, Pak. Semuanya harus meriah. Nanti kalau sudah sah, saya bawa Wulan ke kota. Hidup kami bakal enak. Saya punya koneksi di sana. Tapi semua itu hanya kepalsuan. Kenyataannya, Ardi tak lagi punya apa-apa. Sejak hubungan dengan Indah benar-benar putus, dia hanya hidup dari sisa uang yang dulu sempat dia curi. Bisnis-bisnis kecil yang dia mulai selalu gagal. Gaya hidupnya yang besar tidak cocok dengan kemampuannya yang sebenarnya pas-pasan. Tapi Ardi terlalu gengsi untuk mengakui itu. Wulan, calon istrinya, sebenarnya tidak tahu banyak. Ia percaya pada cerita Ardi bahwa ia adalah mantan direktur di sebuah perusahaan besar di Jakarta, yang sedang membangun kembali bisnis setelah keluar karena masalah internal. Malam itu, Ardi duduk sendiri di kamar, menatap laptop tua yang layarnya sudah retak. Ia membuka email lama dan menemukan satu surat elektronik dari salah satu rekan lama Indah yang pernah menawarkan kerja sama proyek. Kalau saja dulu aku ambil kesempatan ini sendiri, mungkin aku sudah jadi pengusaha beneran, gumamnya. Namun pikirannya segera teralihkan ketika Wulan mengetuk pintu. Mas, ibu nanya, besok baju nikahnya mau warna apa? Biar disesuaikan sama dekorasinya. Apa aja boleh, yang penting kelihatan mewah. Di Jakarta, Indah telah tiba di kantor pusat. Ia memasuki ruang rapat dengan langkah tegas. Para staf sudah menunggu, wajah mereka tegang. Ibu, setelah kami periksa lebih lanjut, ternyata ada aliran dana ke beberapa rekening pribadi yang tidak terdaftar dalam sistem keuangan perusahaan. Nama penerima? Ardi Putra. Indah memejamkan mata sesaat. Rasanya seperti ditusuk dari belakang untuk kesekian kalinya. Siapkan semua dokumen. Kita akan proses secara hukum. Sudah cukup. Aku sudah cukup sabar, katanya dingin. Hari itu, keputusan besar diambil. Indah menandatangani berkas pelaporan resmi terhadap Ardi. Ia tahu ini akan memicu konflik besar, terutama karena sebagian dana itu berada di wilayah abu-abu secara hukum. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin keadilan. Di desa, Ardi tak tahu apa-apa. Hari pernikahan pun tiba. Tenda besar berdiri megah, makanan tradisional berlimpah, dan tamu berdatangan. Semua tampak seperti mimpi. Namun saat penghulu bersiap memulai akad nikah, dua mobil hitam berhenti di depan lokasi. Dari dalamnya keluar beberapa petugas berseragam resmi. Maaf, kami mencari saudara Ardi Putra. Ada laporan penyalahgunaan dana dan penipuan. Kami mohon ikut ke kantor untuk penyelidikan lebih lanjut. Suasana seketika kacau. Wulan tertegun. Keluarga besar panik. Para tamu bingung. Ardi yang sedang bersiap naik ke panggung tak bisa berkata apa-apa. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia mencoba menolak, namun tak ada lagi alasan. Bukti-bukti sudah ada. Saya bisa jelaskan ini pasti salah paham. Kita selesaikan di kantor, Pak. Indah mendapat kabar itu malam harinya. Ia hanya mengangguk pelan. Tak ada kebahagiaan dalam dirinya, tapi juga tak ada penyesalan. Biarlah hukum yang berbicara. Aku hanya ingin hidupku tenang, bisiknya sambil menatap bulan yang perlahan muncul di balik awan. Meski perjalanan luka ini belum benar-benar selesai, Indah tahu satu hal, ia telah menemukan kembali kekuatannya. Dan itu jauh lebih berharga dari semua yang pernah ia relakan demi cinta yang palsu. 3 tahun telah berlalu sejak kejadian besar yang mengguncang hidup Indah dan menjatuhkan topeng kepalsuan Ardi. Dunia mereka sudah tak lagi bersinggungan.
Namun jejak luka dan pembelajaran masih bersemayam dalam hati masing-masing. Indah kini berdiri di hadapan cermin besar di ruang kantornya, mengenakan setelan elegan berwarna krem dengan bros kecil di dada kiri bertuliskan inisial namanya. Wajahnya tampak lebih tenang, matang, dan penuh wibawa. Di usia 36 tahun, ia menjelma menjadi figur wanita yang banyak dikagumi, kuat, cerdas, dan mandiri. Perusahaan yang ia bangun dari nol kini telah menjadi raksasa bisnis di sektor teknologi dan pemberdayaan perempuan. Beberapa kali ia tampil sebagai pembicara di forum internasional, menjadi ikon wanita penggerak perubahan. Namun, di balik gemerlap itu, ia tetap menjadi Indah yang rendah hati. Tak pernah membanggakan penderitaannya, tapi mengubah luka menjadi bahan bakar untuk bangkit. Suatu siang, saat ia sedang mengecek presentasi untuk proyek ekspansi terbaru, asistennya masuk membawa surat undangan. "Maaf mengganggu, Bu Indah. Ada surat yang sepertinya pribadi, dikirim langsung ke kantor." Indah membuka amplop itu pelan. Sebuah surat bertuliskan tangan, dengan nama pengirim yang sempat membuat hatinya berdegup. Ardi. Tangannya gemetar, bukan karena masih menyimpan cinta, tapi karena luka lama seperti tergores kembali. Dengan napas yang ditahan, ia membaca. "Indah, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi izinkan aku meminta maaf, bukan untuk memohon kembali, tapi agar aku bisa menjalani sisa hidupku dengan sedikit rasa lega. Aku sudah menjalani masa tahanan 3 tahun penuh. Di balik jeruji itu aku belajar bahwa kepalsuan tak akan pernah membawaku kemana-mana. Aku kehilangan segalanya, termasuk harga diriku sendiri. Tapi aku sadar, yang paling besar kupermainkan dulu bukan uangmu tapi kepercayaan dan cinta tulusmu. Aku tak pantas mendapatkan maafmu. Tapi aku tetap ingin menulis ini. Karena mungkin, dengan membaca ini, kamu bisa menutup lembaran hidup yang pernah ada namaku di dalamnya, tanpa luka lagi. Terima kasih telah pernah begitu mencintaiku. Maaf karena aku tak tahu cara membalasnya dengan benar. Semoga kamu selalu bahagia, Indah. Dari jauh, aku mendoakanmu. Ardi." Air mata menggenang di pelupuk Indah. Bukan tangis cinta, tapi tangis pelepasan. Ia tahu, dirinya telah benar-benar selesai. Tak ada lagi dendam, tak ada luka yang menganga. Hanya kenangan yang kini menjadi pelajaran berharga. Ia mengambil kertas itu, melipatnya perlahan, lalu menyelipkannya ke dalam jurnal pribadinya. Hari itu, ia berjalan keluar dari kantornya dan menatap langit Jakarta yang biru terang. Di sisi lain kota, Ardi kini bekerja sebagai penjaga gudang di sebuah koperasi kecil. Wajahnya kusam, rambutnya mulai memutih. Tapi di matanya ada sinar baru. Sinar orang yang akhirnya menerima kenyataan dan berdamai dengan diri sendiri. Setiap hari, ia menyapu lantai gudang, mengangkat karung, menata stok. Tak ada kemewahan, tak ada sorotan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menjalani hari-harinya tanpa kebohongan. Tak ada wanita yang ia bohongi lagi. Wulan, wanita desa yang dulu hendak ia nikahi, memutuskan untuk mundur setelah tahu kenyataan pahit tentang dirinya. Ardi tak menyalahkannya. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Dindingnya penuh dengan buku pinjaman dari perpustakaan umum. Ardi banyak membaca kini, tentang kehidupan, tentang moral, tentang kebijakan. Ia mencoba memahami di mana letak kesalahannya, dan mengapa seseorang bisa begitu mudah dibutakan oleh ambisi dan gengsi. Setiap malam, ia duduk di beranda sempit, memandangi langit dan menyesap kopi hitam tanpa gula. Tak jarang ia menulis puisi di buku kecilnya, tentang cinta yang ia rusak sendiri, dan tentang wanita bernama Indah yang pernah menjadi cahayanya. Sementara itu, Indah terus menorehkan prestasi demi prestasi. Ia membuka program beasiswa untuk perempuan desa yang ingin bersekolah tinggi. Ia membuat inkubator bisnis bagi wanita korban penipuan rumah tangga. Setiap langkahnya kini adalah bentuk pembalasan paling anggun, dengan kesuksesan, bukan dengan kebencian. Suatu waktu, di tengah forum motivasi yang ia bawakan, salah satu peserta bertanya, "Bu Indah, apa yang membuat ibu tetap bisa tersenyum, meski sudah dikhianati sedalam itu?" Indah tersenyum lembut, lalu menjawab, "Karena saya tahu, luka tidak untuk disembunyikan, tapi untuk dijahit pelan-pelan. Dan dari jahitan itu, kita bisa belajar bahwa diri kita jauh lebih kuat daripada rasa sakit itu sendiri."
Hari demi hari berlalu. Dunia terus berputar. Nama Ardi pun perlahan tenggelam dalam sunyi. Sedangkan Indah terus naik ke panggung-panggung besar. Tapi ada satu benang merah yang menghubungkan mereka. Bahwa pada akhirnya, hidup selalu memberikan pelajaran. Untuk mereka yang tulus, akan datang balasan kebaikan. Untuk mereka yang berpura-pura, waktu akan menjadi hakim. Dan untuk Indah, kini ia tahu, cinta yang sejati, pertama-tama harus dimulai dari mencintai diri sendiri. Sementara Ardi, dari kejauhan, hanya bisa menatap langit dan berkata pada dirinya sendiri, mungkin di kehidupan lain, aku akan jadi lelaki yang pantas untuk dia.